Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembelajar, bertemu lagi dengan saya Mulyati Nufus. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas luar kelas Bimba hari ke-40. Nah, pertanyaan yang bagian A nomor 1 itu, apa syarat sebelum memberikan modul tulis 1A? Nah, di sini tidak ada syarat yang harus dipenuhi sebelum memberikan modul tulis 1A. Nah, artinya modul tulis 1A ini bisa langsung diberikan kepada anak. Ya, pertanyaan nomor 2 itu, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari modul tulis 1A? Nah, tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain modul tulis 1A. Nah, sedangkan tujuan khususnya adalah agar anak terampil menulis dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Ya, pertanyaan nomor 3 itu, bagaimana cara motivator memberikan modul tulis 1A? Nah, yang pertama, prosesnya pada modul ini melatih anak untuk menulis dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Nah, yang kedua, motivator mengajak anak untuk berdialog agar anak tertarik. Nah, awali dengan dialog umum dengan menggunakan gambar sebagai tema dialog. Nah, yang ketiga, jika anak sudah tertarik, motivator mengarahkan anak untuk menyambung titik-titik dengan cara menyenangkan. Nah, yang keempat, motivator dapat membimbing anak untuk memegang alat tulis. Nah, saat anak menulis, kita sebagai motivator mengarahkan anak untuk berdialog, lalu mengajak anak untuk verbal huruf, verbal kata, verbal dikte, atau bernyanyi. Nah, yang kelima, dalam satu modul tulis 1A ini tidak harus diselesaikan semua. Nah, yang utamanya itu adalah prosesnya. Ada hal wajib yang harus dipenuhi oleh motivator. Yang pertama itu, anak berperan aktif dalam kegiatan bermain sambil belajar. Nah, yang kedua, motivator memberikan reward setiap 5 menit sekali. Yang ketiga, evaluasi afeksi diberikan setiap saat. Nah, yang keempat, evaluasi kognitif yang diberikan setiap 10 menit sekali. Nah, di sini perlu diperhatikan dalam bermain modul tulis 1A ini, motivator harus selalu menggunakan paradigma Bimba dan metode Bimba. Nah, agar anak bermain modul tulis 1A ini dapat menikmati setiap prosesnya dan dampaknya juga dia akan paham dengan konsep dasar menulis. Nah, jika ada anak yang belum mau dan dia tidak menikmati proses bermain modul tulis 1A, maka kita sebagai motivator itu harus melakukan evaluasi gitu. Apa sih penyebabnya anak ini tidak menyukai kegiatan bermain modul tulis 1A? Ya, pertanyaan nomor 4 itu, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari modul tulis 1A? Nah, cara mengevaluasi tujuan utama yaitu motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak tersebut. Apakah anak itu sudah terlihat senang, semangat, dan antusias dalam bermain modul tulis 1A. Nah, sedangkan cara mengevaluasi tujuan khususnya yaitu perhatikan saat anak menulis. Nah, pastikan anak menulis dengan konsep yang benar, dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Nah, jika tujuan utama dan tujuan khusus dari modul tulis 1A ini sudah tercapai, maka bisa diberikan materi selanjutnya. Tetapi sebaliknya, jika tujuan utama dan tujuan khusus dari modul tulis 1A ini belum tercapai, maka jangan diberikan materi selanjutnya, dan motivator harus mengevaluasi kembali cara menyampaikan modul tulis 1A. Nah, apakah sudah fun learning dan sesuai dengan tahapan yang diajarkan atau belum? Ya, pertanyaan nomor 5 itu, apa tahap selanjutnya setelah modul tulis 1A? Nah, yaitu modul tulis 1B. Nah, tetapi ada syarat lain yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum memberikan modul tulis 1B, yaitu huruf verbal A, I, U, E, O. Ya, pertanyaan yang bagian B nomor 1 itu, apa syarat sebelum memberikan modul tulis 1B? Nah, di sini ada 2 syarat. Yang pertama itu, anak harus sudah terampil modul tulis 1A, yaitu menulis dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Nah, kenapa sih anak itu harus terampil modul tulis 1A? Nah, karena di modul tulis 1B ini anak dilatih untuk menulis huruf simbol A, I, U, E, O. Nah, sehingga nantinya anak tidak merasa kesulitan ketika menulis bentuk hurufnya dan menjadikan kegiatan menulis menyenangkan. Nah, yang kedua, anak itu harus terampil mengucapkan huruf verbal A, I, U, E, O. Nah, kenapa sih harus terampil mengucapkan huruf verbal A, I, U, E, O? Nah, sesuai dengan tahapan Bimba, yaitu small step system, anak ini sebelum diperlihatkan bentuk simbol hurufnya gitu, maka anak itu harus terampil mengucapkan huruf verbal A, I, U, E, O secara berurutan tanpa terbolak-balik. Ya, pertanyaan nomor 2 itu, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari modul tulis 1B? Nah, tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain modul tulis 1B. Nah, sedangkan tujuan khususnya yaitu agar anak terampil menulis sambil mengenal simbol huruf A, I, U, E, O melalui proses latihan menyambung titik-titik.
Ya, pertanyaan nomor 3 itu bagaimana cara motivator memberikan modul tulis 1B? Nah, caranya yang pertama itu prosesnya pada modul ini anak dilatih untuk menulis huruf simbol A, I, U, E, O dengan menyambungkan titik-titik. Nah, yang kedua, mengajak anak untuk berdialog agar anak tertarik. Nah, awali dengan dialog umum dengan menggunakan gambar sebagai tema dialog. Nah, yang ketiga, jika anak sudah tertarik, kita sebagai motivator mengajak anak untuk menulis huruf simbol A, I, U, E, O dengan cara menyenangkan. Nah, yang keempat, mengajak anak untuk menunjuk sambil menyebutkan huruf simbol A, I, U, E, O. Nah, selain itu juga kita sebagai motivator membimbing anak untuk menulis huruf simbol tersebut. Nah, sambil menulis, kita sebagai motivator menyebutkan bunyi huruf simbol A, I, U, E, O dan memberikan penekanan terhadap huruf yang akan dikenalkan gitu. Nah, yang kelima, dalam satu lembar modul tulis tidak harus diselesaikan, yang utamanya itu adalah prosesnya. Di sini ada hal wajib yang harus dipenuhi oleh motivator. Yang pertama, anak harus berperan aktif dalam kegiatan bermain sambil belajar. Nah, yang kedua, motivator memberikan reward setiap minimal 5 menit sekali. Nah, yang ketiga, evaluasi afeksi diberikan setiap saat. Yang keempat, evaluasi kognitif yang diberikan setiap 10 menit sekali. Nah, di sini juga ada hal yang perlu diperhatikan dalam bermain modul tulis 1B gitu. Motivator itu harus menggunakan paradigma Bimba dan metode Bimba. Nah, agar ketika anak bermain modul tulis 1B, anak itu dapat menikmati prosesnya gitu setiap saat, dan dampaknya juga anak akan paham gitu dengan konsep menulis yang benar. Nah, selain itu juga di sini jika ada anak yang belum mau atau tidak menikmati proses bermain modul 1B, maka kita sebagai motivator harus melakukan evaluasi gitu, mencari tahu apa penyebab anak itu tidak menikmati proses bermain modul tulis 1B. Ya, pertanyaan nomor 4 itu bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari modul tulis 1B. Nah, cara mengevaluasi tujuan utama yaitu motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak tersebut, apakah anak itu sudah terlihat senang, semangat, dan antusias dalam bermain modul tulis 1B. Nah, sedangkan cara mengevaluasi tujuan khususnya yaitu perhatikan saat anak menulis. Nah, pastikan anak sudah terampil menulis simbol huruf besar A, I, U, E, O dengan konsep yang benar. Nah, pertanyaan nomor 5 itu apa tahap selanjutnya setelah modul tulis 1B? Yaitu modul tulis 2. Pertanyaan yang bagian C nomor 1 itu apa syarat sebelum memberikan modul tulis 2? Nah, syaratnya anak itu harus mampu modul tulis 1B. Nah, pertanyaan nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari modul tulis 2? Nah, tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain modul tulis 2. Nah, sedangkan tujuan khususnya adalah agar anak terampil menulis simbol huruf besar A sampai Z melalui proses latihan menyambungkan titik-titik. Ya, pertanyaan nomor 3 itu bagaimana cara motivator memberikan modul tulis 2? Nah, caranya yang pertama itu prosesnya pada modul ini melatih anak untuk menulis simbol huruf besar A sampai Z dengan cara menyambungkan titik-titik. Nah, yang kedua, awali dengan memberikan huruf simbol yang sudah dikenal oleh anak agar anak tertarik. Nah, yang ketiga, motivator mengajak anak untuk berdialog dengan menggunakan gambar sebagai tema dialog. Nah, yang keempat, mengajak anak untuk menulis dan pastikan menulis dengan konsep yang benar. Nah, yang kelima, dalam satu lembar modul tulis tidak harus diselesaikan semua, yang utamanya itu adalah prosesnya. Nah, di sini ada hal wajib yang harus dipenuhi oleh motivator. Yang pertama, anak itu harus berperan aktif dalam bermain sambil belajar. Nah, yang kedua, motivator memberikan reward minimal 5 menit sekali. Nah, yang ketiga, evaluasi afeksi diberikan setiap saat. Yang keempat, evaluasi kognitif diberikan setiap 10 menit sekali. Nah, di sini ada hal yang perlu diperhatikan gitu dalam bermain modul tulis 2, yaitu motivator harus menggunakan paradigma Bimba dan metode Bimba. Nah, agar ketika anak bermain modul tulis 2, anak itu menikmati prosesnya gitu setiap saat. Nah, sehingga dampaknya anak akan paham gitu menulis dengan konsep yang benar. Nah, selain itu juga jika ada anak yang belum mau atau tidak menikmati proses bermain modul tulis 2, kita sebagai motivator harus mengevaluasi gitu apa penyebabnya anak itu tidak menikmati proses bermain modul tulis 2. Ya, pertanyaan nomor 4 itu bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari modul tulis 2. Nah, cara mengevaluasi tujuan utama yaitu motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak tersebut, apakah anak itu sudah terlihat senang, semangat, dan antusias dalam bermain modul tulis 2. Nah, sedangkan cara mengevaluasi tujuan khususnya yaitu perhatikan saat anak menulis. Nah, pastikan anak sudah
terampil menulis simbol huruf besar A sampai Z dengan konsep yang benar. Nah, pertanyaan nomor 5 itu, apa tahap selanjutnya setelah modul tulis 2, yaitu modul tulis 4. Nah, dalam memberikan modul tulis 4 ini juga ada syarat lain gitu yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu modul B1A atau B1B. Ya, pertanyaan yang bagian D nomor 1 itu, apa syarat sebelum memberikan modul tulis 4? Nah, syaratnya yaitu ada 2. Yang pertama, anak harus terampil modul tulis 2. Nah, yang kedua, anak harus terampil modul B1A atau B1B. Nah, pertanyaan nomor 2, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari modul tulis 4? Nah, tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain modul tulis 4. Nah, sedangkan tujuan khususnya adalah latihan menulis kata sederhana 4 huruf besar dengan bantuan titik-titik. Ya, pertanyaan nomor 3 itu, bagaimana cara motivator memberikan modul tulis 4? Nah, yang pertama, prosesnya pada modul ini yaitu latihan menulis kata sederhana 4 huruf besar dengan cara menyambungkan titik-titik. Nah, yang kedua, pastikan tujuan dari modul B1A atau B1B itu sudah tercapai sehingga anak akan paham gitu kata apa yang nanti akan ditulis. Nah, agar kegiatan menulis juga semakin menyenangkan. Nah, yang ketiga, awali dengan berdiagram, lalu motivator mengajak anak untuk menulis kata yang ada di modul tersebut. Nah, pastikan menulis dengan konsep yang benar. Yang keempat, dalam satu lembar modul tulis tersebut tidak harus diselesaikan semua. Yang utamanya itu adalah prosesnya. Nah, di sini ada hal wajib yang harus dipenuhi oleh motivator. Yang pertama, anak itu harus berperan aktif dalam kegiatan bermain sambil belajar. Nah, yang kedua, motivator harus memberikan reward minimal 5 menit sekali. Yang ketiga, evaluasi afeksi diberikan setiap saat. Yang keempat, evaluasi kognitif yang harus diberikan setiap 10 menit sekali. Nah, di sini hal yang perlu diperhatikan oleh motivator dalam bermain modul tulis 4 yaitu motivator itu harus menggunakan paradigma Bimba dan metode Bimba gitu, sehingga ketika anak bermain modul tulis 4, anak itu menikmati setiap prosesnya gitu. Dan dampaknya juga anak akan paham konsep dasar menulis. Nah, jika ada anak yang belum mau gitu atau tidak menikmati proses bermain modul tulis 4, nah di sini motivator wajib melakukan mengevaluasi gitu, apa penyebabnya anak itu tidak menyukai kegiatan bermain modul tulis 4. Ya, pertanyaan nomor 4 itu, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari modul tulis 4? Nah, cara mengevaluasi tujuan utama yaitu motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak tersebut, apakah anak itu sudah terlihat senang, semangat, dan antusias dalam bermain modul tulis 4. Nah, sedangkan cara mengevaluasi tujuan khususnya yaitu perhatikan saat anak menulis. Nah, pastikan anak itu mau gitu dan mampu menulis kata sederhana pada modul tulis 4. Nah, pertanyaan nomor 5 itu, apa tahap selanjutnya setelah modul tulis 4, yaitu modul tulis 6. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.